Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram sama sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat minal ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah taghashsham rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karima yarzuqana fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa ali nabi bisiril fatihah ila nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ustaz Al-Azam Maulana Syed Abdurrahman As-Saqab qaddasallahu sirrah ruhahu. Uqiyatun min a'malil batini khairum min qintarin min a'malil zahir. Wa dzalika mislu sabri war ridha waz zuhdi wat tawakkul wa hubbu liqa'illahi ta'ala. Artinya, dan satu uqiyah yakni satu kati daripada amal yang batin itu terlebih baik daripada sebahtera daripada amal yang zahir. Dan demikian itu yaitu seperti amal hati sabar. Sabar di dalam hati kita diberi oleh Allah anugerah sabar, dan redha, dan zuhud, dan tawakal, dan hubbu liqa'illahi ta'ala, yakni kasih akan berdapat akan Allah Ta'ala, yakni kasih akan mati yang dengan dia berdapat dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi amal yang lebih abdah itulah amal hati seperti sifat sabar. Nah, sabar ini kada boleh tidak kita lah, karena dalam sabar ini ta'aluknya tiga. Sabar dalam berbuat taat, sabar menghadapi musibah, sabar terhadap menghadapi maksiat. Itu ta'aluknya, hubungannya sabar. Kalau kada sabar, gagal total ibadah kita, terutama di dalam ibadah salat. Dan kata Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Aidirus qaddasallahu sirrah, zarratun min a'malil qulub khairum min amsalil jibal min a'malil jawarih. Artinya, satu semut atau satu halar semut yang kecil daripada amal yang di dalam hati itu, yaitu terlebih baik daripada seumpama gunung daripada amal anggota yang zahir itu. Ya, tadi amalan hati lah yang sudah sebutkan tadi. Jadi sabar ini banyak para ulama mendefinisikan. Di antaranya hadis Rasulullah mengatakan, inna sabra inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu ya Rasulullah ketika pukulan yang pertama atau kejadian musibah yang pertama, itu hendak menentukan sabar kita. Nah, apa misalnya, apa saja yang berat, contohnya tempiling orang misalnya. Nah, yang pertama itu kayak bersikap kita sabar kada. Bagaimana kita bisa sabar? Harus tahu asbabnya. Bila kita memandang syariat atau jahir bisa berlawanan, itu pasti sudah. Bila kita ingat bahwa ini kita menjalani takdir, semua yang terjadi itu adalah sudah terdahulu gurisannya sebelum kita lahir. Tidak ada yang kebetulan. Cuma praktiknya tuh kebetulan karena sesama makhluk. Nah, itu yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar.
Wa kullu sagirin wa kabirin mustatarun. Dan setiap yang kecil ataupun yang besar itu detil Allah Ta'ala mencatat, malaikatnya mencatat kejadian kita. Tidak ada yang terlepaskan catatan itu. Nah, termasuk tadi masalah bala. Apa aja tuh yang mengganggu perasaan kita, dari anak istri kita, dari keluarga kita dan sanak kita. Itu semuanya takdir, gurisan. Tidak ada kebetulan di sisi Allah. Karena sudah dicatat. Kebetulan itu hanya kepada kita sesama manusia. Itu hakikat. Nah, dan itu dijelaskan oleh Allah sudah. Supaya kita bisa sabar. Kalau kadang itu udah kok sabar. Apalagi orangnya jagau lah. Tampilin orang misalnya. Nah, coba lihat contoh Rasulullah. Ketika hijrah yang pertama ke negeri Taif, apa yang terjadi yang menyambut? Lemparan batu. Itu fakta. Bahkan datang Jibril menawarkan, ya Jibril, apakah Taif ini bisa kalau kamu yang Muhammad mau kota Taif ini akan ditangkupkan karena itu cahaya gunung. Jar Nabi apa jawabnya? Jangan. Mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah. Bahkan Sidin berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, katanya. Ya Allah, berilah petunjuk juriatnya nang menghukum akan aku ini aja Nabi. Juriatnya kini aku ada harapan menjadi pembackup aku, menjadi para sahabat. Terbukti Taif itu banyak yang menjadi sahabat Nabi. Nah, jadi itu takdir namanya. Kita Bang, Nabi Jaka itu apalagi kita. Cobaannya tuh nah, apalagi kita cobaannya pasti lebih dari itu kita. Kita bukan seorang pejuang, kita bukan seorang pendakwah. Seorang pejuang dan pendakwah dunia akhirat seperti itu cobaannya. Nah, jadi itu pentingnya kita untuk mengetahui hakikat supaya hidup ini jangan terlalu stres. Pilakawa itu menahani, makanya jangan Nabi tadi inna sabra inda sadamatil ula. Sabar itu menentukan ketika tamparan yang pertama atau kejadian yang pertama musibah. Bagaimana sikap kita? Bila kita kada ingat itu hakikat, bakal lahian tuh. Kada betah lagi sudah. Pasti marah tuh karena setan kan kada mau tinggal diam. Setan kada mau tinggal diam. Terus mengintai kita. Makanya sabar ini upahnya ganal benar. Di sini dikatakan firman Allah surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya saja yang disempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar itu, akan pahalanya mereka itu dengan tiada dapat dikira-kira akan banyaknya upah orang sabar. Di ayat lain dikatakan surah An-Naml ayat 96, wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami membalas akan orang yang sabar itu pahala mereka sebaik-baik apa yang mereka lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Orang sabar, karena orang sabar ini kan dengan Allah. Orang sabar itu dengan Allah. Sabar itu kadang-kadang kita miliki, sabar itu anugerah Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah, kata Allah. Bersabarlah kamu Muhammad, tapi kamu tidak bersabar dengan pertolongan Allah. Jadi sifat sabar itu anugerah Allah. Makanya kita sembahyang tuh harus sabar, wajib sabar. Berapa banyak orang kada sabar sembahyang? Karena kada ada pertolongan Allah. Baimaman tuh kita harus tahu sabarnya di mana ukuran baimaman tuh. Jadi kalau kita baimaman ukuran sabar makmum itu ketika barnya imam hanya bergerak kita. Banyak makmum tuh nang berimamnya jompat bergerak langsung. Berarti itu makmum imam ngarnya gerakannya. Bukan baimaman itu. Mendahului makinnya. Apalagi imamnya agak lambat, inyata dulu bergerak bisa terdahulinya sujud tak. Nah, jadi harus tahu orang baimaman ukurannya Allahu Akbar jam imam rukuk hanyar kita bergerak rukuk. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Hanyar makmum berdiri. Allahu Akbar sujud sudah imam tuh hanyar turun kita makmum. Itu nang sebenarnya baimaman. Banyak nang kada sabar tuh banyak karena kada ada anugerah Allah untuk bersifat sabar.
Makanya jadi Imam Ghazali ada 3 kelompok, 2 kelompok nang prai lalu berimaman tuh. Hanya 1 kelompok yang dapat pahala. Coba tak bagus juga pada kada berimaman pulang latihan nih lah. Daripada kada sembahyang. Cuma kita wajib tahu agar pekerjaan kita ini ada nilai. Karena sesuai dengan berdasarkan ilmu. Jadi kata para ulama, kata Al-Umar Ibnu Utsman, apa itu makna sabar? Huwas sabatu ma'allahi ta'ala. Sabar itulah orang yang selalu tetap dengan Allah. Artinya tetap dengan pertolongan Allah. Itu artinya. Wa talaqqa bala'ahu birrahbi wadda'ah. Dan dia tetap sabar menerima doa dengan lapang dada dan senang hati. Itu arti orang sabar. Menerima cobaan itu dengan lapang dada dan senang hati. Kenapa jadi kayak itu? Inya tahu cobaan itu dari Allah. Munnya kada ingat itu, sakit gigi aja hamuk. Sakit gigi itu hamuk, dipandirikan sarik. Nah, itu ada sabar. Itu nang dosanya bebanget lah. Dosanya bebanget itu. Nang disalahkan apa? Makanan nang manis-manis. Nang kada tahu-tahunya nang disalahkan, yalah. Memakan jarang nang kuitan, memakan nang gula-gula aja pang jadi sakit gigi. Nah, berataan salahnya. Nah, itu diantaranya. Jadi amal batin itu jauh nilainya. Kenapa kita harus mengerti batin? Karena amal batin ini untuk bekal kehidupan akhirat yang berkepanjangan. Itu tujuannya. Lah, untuk bekal hidup berkepanjangan, yakni untuk pahala akhirat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zazbatun minaz zazabatil haqqi tuzanu amalus sakalain. Artinya satu jazbah daripada beberapa jazbah Allah Subhanahu wa taala menyamai ia jazbah itu akan amal ibadat segala jin dan manusia. Kenapa jazbah tadi? Orang yang diangkat sifat basariahnya ketika beribadah, inya beribadah semata-mata merasa jauhnya diberi Allah semata-mata karena anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Itu nang kita tuju sasaran ibadah. Itu makna jazbah. Allah mencabut sifat basariah. Sifat basariah kan mengaku harat, mengaku alim, mengaku sugih, mengaku cerdas. Itu sifat basariah manusia. Itu yang dominan di dalam hati kita. Setiap kita diberi kelebihan itu kuat dalam perasaan nafsu. Ingin menunjulkan kepada manusia. Maka tujuannya manusia. Dan makna jazbah yaitu syuhud akan Allah Ta'ala. Nah, itu makna jazbah. Syuhud akan Allah Ta'ala dan akan sifatnya Allah dan dengan af'alnya Allah dan dengan sekira-kira pana ia daripada dirinya dan daripada segala perbuatannya dan daripada segala sifatnya. Dan jazbah itu setengah daripada amal yang batin. Dan inilah makna perkataan Syekh Al-Wali Al-Kamil Al-Mukammal Sayyidi Syekh Abdul Saman Al-Madani napa Allah Ta'ala. Nah, jadi orang tadi ibadahnya nang memandang tuh kadainya juga sifatnya Allah juga nang memandang tuh di awak kita. Mun kita masih dua ngarannya, masih timbul wujud kita, masih timbul nafsu kita. Arti panah tuh kita dihilangkan oleh Allah perasaan sifat basariah kita. Sifat kemanusiaan kita tuh dihilangkan oleh Allah. Sebab apa? Karena tadi kita banyak mengingat Allah, banyak zikrullah. Itu sebabnya. Asbabnya lahir nih. Padahal kan ada asbab itu aja. Lah, sebenarnya kalau orang sudah dekat dengan Allah itu diberi anugerah. Nang jazbah tadi, nang perasaan diangkat tadi diberi Allah. Makanya jari wali saman diantaranya nang mendapat amal marifah itu kita sering mengamalkan doa nang subuh nih tuh. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. 4 kali nih tuh.
paling tidak jasinkan anak mati ma'rifah kita diberi sifat ma'rifah. Karena dua ikhlas mendoakan seluruh umat Rasulullah. Orang lain yang didoakan itu, nah ketujuh mendoakan orang lain. Termasuk kita membaca astagfirullah lil mu'minina sama tak? Itu kan kita dan orang lain, mukmin dan mukminat yang didoakan. Seluruh umat Islam yang kita doakan. Tanda hati kita tuh bagus awan manusia. Sedekah lisan kita barang bagus, menang lain belum lagi. Misalnya jangan koler baca kalonya maghrib 11 kali, kalonya subuh 27 kali, kalonya asar 70 kali. Nah, tapi mah hendak membaca 1000 pang imbah nang itu nang ditentukan Rasulullah nih. Boleh aja. Kada apa-apa, itu nang disuruh Rasulullah itulah. Nah, hadisnya nih ada 27 subuh, 70. Nah, itu sekurang-kurangnya nang itu nah. Mun hendak menjadi amaliyah berapa ratus, berapa ribu kah? Salah aja. Itu menunjukkan kebaikan kita hati kepada sesama manusia. Apalagi kita kada kau beilangan lah, seminggu kada kau beilangan menjadi tetangga, itu termasuk sudah kita silaturahmi karena mendoakan jiran dan tetangga. Karena bila kada beres menjadi tetangga lambat masuk surga, tetahan kena. Kalau ada dengki aja kita jangan ditinggal kada akan masuk surga proses. Jadi untuk melatih supaya hati ini bagus, banyaknya mendoakan kaum muslimin dan muslimat, dan ini perintah Allah. Surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li jambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu dalilnya. Jadi kada main-main ente ulama menyusunakan tuh. Lah guru sakumpul tuh manukan semalam. Jadi kita baca dulu, sebelum itu kada pernah kita baca. Nang rabbik firli wal walidayya kada pernah kita baca. Nang seingat kita tuh nah. Ada mas baca. Rabbik firli walidayya itu 5 kali, kenapa? Karena di dalam Al-Quran tuh nang walidayya rahumah ihsan tuh nah, tuh 5 kali disebutkan dalam Al-Quran. Najratun minal arifi billahi fil malakut ta'dilu indallahi ibadatut sakalain. Artinya satu telik atau pandangan mata hati daripada orang yang arif billah ini di dalam alam malakut, yaitu menyamai di sisi Allah Ta'ala akan ibadah segala jin dan segala manusia. Nah itu jadi nang nagirin sanggup ke akhiratnya ibadah nang kayak ini nang cagar sanggup lah. Nang cagar sanggup tuh nah untuk sanggup ke akhirat. Adapun ibadah jahir nang kada kasana itu proses. Ada hisab. Nang masih kada belapas daripada akuan seorang tuh berhisab kena. Kita pang nama aku, ya kada? Nah, kayak hadis juga. Nang halal hisab, nang haram diajab kayak kala. Nang halal tuh kita dapat hisab. Dihitung tuh kena kamana menggunakan harta nang halal tuh. Nah, pilihnya bawa ke Bali, ke Singapura. Nang kada tapi ada manfaatnya dihitungin tak? Nah, ke Amerika misalnya duit banyak. Nah, itu dihisap tuh halal tuh. Kalau nang haram pasti diajab sudah kayak itu juga. Amal kita nang zahir ini, nang merasa seorang nih amal tuh dihisap kena. Maka kita hendak apa? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu nang dikehendaki supaya masuk ke dalam surga tuh tanpa hisab, nang langsung melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Surga itu penting, kita harus masuk surga itu penting. Karena untuk melihat Allah tuh tempatnya di surga. Kalau ada masuk surga kita akan berjumpa dengan Allah. Orang yang masuk surga tanpa hisab, iya amalnya amal ma'ri, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi contohnya di sini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani min arifi billah abdalu min alfi rak'atin min jahili billah. 2 rakaat daripada orang yang kenal dengan Allah Ta'ala, yaitu lebih abdal daripada 1000 rakaat orang nang kadepinanduan Allah Ta'ala. 2 rakaat aja, apalagi sampai berapa ratus rakaat nang kayak buhan nang wali-wali itulah.
Rabiatul Abadawiyah 1000 rakaat sunatnya. Para sahabat 1000 rakaat, banyak para sahabat 1000 rakaat itu dalam kitab. Karena bekal sangu untuk di akhirat berkepanjangan ada habisnya itu. Sebagaimana kita berlomba di dunia ingin sugih, kayak apa berusaha berhemat. Akhirat tuh lebih dari itu kita. Supaya sugih kena di akhirat. Yakni orang yang tiada ma'rifah dengan Allah Ta'ala karena yang tidak ma'rifah dengan Allah, karena ma'rifah itu yaitu daripada amal yang batin yang terlebih abdal daripada segala amal-amal, dan dinamakan ma'rifah itu oleh setengah kaum ahlus sufi akan al-jannatul ajilah, disebut itu jannatul ajilah, surga yang di dunia didapatkan. Di dunia sudah dapat surganya. Karena hatinya merasa lapang, beribadah merasa lezat. Nah, ibadah itu merasa lezat. Jadi makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran surah apa itu? Ar-Rahman kan apa itu? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surah apa itu? Ar-Rahman kah? Fabiya ala itulah. Nah, ayat 46 kalau ada salah tuh nah. Bagi siapa yang betul-betul takut dengan Allah, takut dengan siksanya nanti di akhirat. Kalau pina melisit, nah, bujur-bujur takut di dunia ini takutnya, maka diberi 2 surga. Surga yang pertama, ya di dunia. Arti surga itu lezat. Lezatnya beribadah, bukan lezat makan lah, bukan lezat berpakaian, bukan lezat fasilitas, bukan. Tapi lezatnya beribadah. Jannatu fi'li ta'at tafsirnya. Lezat anarnya beribadat karena kadainya lagi. Kalau kita tuh baca Quran merasa kita sejus tuh bilang kisang kisor duduk. Ada gangguannya banyak benar. Sembahyang sunat tahajud tuh, mun merasa kita bahitung benar tuh rakaatnya. Itu kita sadari. Nah coba kayak hitung benar berapa rakaat sudah nih. Nah, belum lagi gangguan sakit parut macam-macam. Nah, memang seperti itu dulu perjuangannya. Nah, apa ujiannya orang nak mencapai Allah itu berat, memang berat. Nah, karena surga itu ya Rasulullah, al jannatu huffat bil makarih. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang susah bagi nafsu. Nafsu berat melaksanakan. Tapi kalau an-naru huffat bis syahawat, kalau neraka itu diliputi dengan kesenangan nafsu. Nah, nyaman. Sekali meloncat gen bisa masuk neraka. Nah, jar kawan tulakan kita naikkan, meloncat tuh berduit kadang jar kawan aku jamin kena. Nah, ya kalau cepat mau. Tapi kalau dibawa, kemarin kita kan sedikit berjamaah, berpikir karena nafsu kada cocok. Nafsu jadi kada cocok, kada melihat lagi hasilnya tuh nah. Apa hasilnya? Nah disebut setengah kaum ahlu sufi menyebut al jannatul ajilah, surga yang segera, yakni surga yang disegerakan di dalam dunia. Surga yang disegerakan di dalam dunia seperti kata Syed Syekh Ibnu Ubad rahimahullah ta'ala di dalam syarah hikamnya Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala berkata, wa qala ba'duhum fid dunya jannatun man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah wala ila syai'in wa lam yastawhish qila wa ma hiya qala ma'rifatullah. Nah sidin madahkan nang jannat surga tu ya ma'rifah, pinandu awan Allah Ta'ala tu nah. Jadi kita nang cepat tuh hendak mengetahui ma'rifah kita ini di awak kita aja. Setiap musibah nang datang tuh diingatakan. Tuh aja. Setiap musibah datang sekecil apapun ingat awan ini cobaan Allah. Nang ganal makinnya. Sabar nang pertama tuh langsung aja pelenya kena
ini takdirku sudah dari Allah. Hanya berikhtiar. Belinya sakit, bawa obat, menyampaikan tata selihu, bawa urut. Karena bawa obat dan bawa urut itu disuruh oleh syariat. Cuma ketika nang pertama jar Nabi tadi, inna sabra inda sadmatil ula. Sabar itu kedudukannya kepada kita ini ketika tabrakan yang pertama, kejadian yang pertama itu selalu ingat ini dari Allah. Sebagaimana kita menerima rezeki itu juga, ketika rezeki itu datang dari Allah langsung, jangan mengingat lagi asbab. Kalau pang mendapat rezeki, aku karena semalam itu ini, karena urusan ini. Pilaka itu tak dua yang mendatangkan rezeki. Syirik. Kita masih menunjukkan kekuatan kita. Sama tadi, bala kayak itu juga, rezeki kayak itu juga. Jangan ada lagi mau tak-atik usaha kita. Itu Allah bang, sudah semuanya. Nah itu hakikat. Nah hakikat. Artinya kata setengah mereka ahlu sufi adalah di dalam dunia itu sorga. Barang siapa masuk ke dalamnya sorga itu, niscaya tidak ingin ia kepada sorga yang di dalam akhirat seakan-akan. Karena nyamannya sorga di dunia sudah. Nah, ya nang 1000 rakaat ibadah. Nah, Rabitul Adawiyah para sahabat. Jadi macam-macam ibadah orang ini lah. Kada sama pak, ada yang sembahyang, ada yang berzikir, ada yang senang membantu orang. Macam-macam diberi Allah kada sama. Jalur ke surga itu kada sama. Coba ada Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang bergembira di dalam surga. Ra'aitu rajulan fi syajaratin kata'aha. Ya Rasulullah, aku melihat seorang laki itu artinya gembiranya dalam surga. Apa gawiannya? Memotong pohon yang cenderung di jalanan. Sembahyang 5 waktu pasti digawe sudahlah. Gara-gara memotong pohon di jalan yang cenderung ke jalan itu dipotongnya, dibersihkannya, itu aja. Selain dari sembahyang 5 waktu ikhlas karena Allah. Padahal itu iman yang paling rendah dikatakan dalam hadis ya kah? Imatatul aja anitarik itu adalah iman yang paling rendah. Iman yang paling tinggi adalah a'laha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul aja anitarik. Itu hadisnya kalau masuk surganya ra'aitu rajulan yatakallabu fil jannah fi syajaratin kata'aha. Jadi masuk surga itu banyak jalannya. Tapi ibadah nang ikhlas la haula wala tadi ada anu dasarnya. La haula wala quwata illa billahil azim. Nang kada bisi apa-apa berjamaah aja rajinnya ikhlas karena Allah. Berjamaah terus jangan mau tertinggal. Meninggalnya pahala jamaahnya tuh sampai ke akhirat dapat terus. Nah itu asal jangan balang kambingan. Mun balang sapian makinnya karena berjamaah ini berat lah, berat tantangannya. Ini ada aja guru jar baca ramah. Boleh aja kita menunda sembahyang tuh. Biar nang 15 menit aja lagi. Hanya sembahyang misalnya asar 15 menit lagi Allah Akbar rakaat nang ketiga ajan maghrib. Ada nang kayak itu memadahkan boleh aja. Nah ini bahaya nih lah. Sangat berbahaya tuh. Itu yang dimasuk sembahyang fawailul lil musallin alladzina hum itu termasuk itu. Artinya orang ini nyata kalah sudah awan dunia. Padahal contoh di atas Rasulullah dan para sahabat. Abdurrahman ibn Auf itu kan seorang saudagar yang besar, kaya benar, sampai Rasulullah masbuk asal mengerjakan sembahyang di awal waktu. Coba contoh di atas. Jangan ada kayak itu disampaikan oleh umat. Kita baru diinformasikan lah, nah itu ada jasidin pelajaran kayak itu jaku jangan diumpatin kayak itu. Kalau benar mati. Makanya Rasulullah wa ajjilu bisalah qablal paut. Kayak itu lah. Segera beribadah sebelum innalillahi wa inna wa badiru bit taubat qablal maut. Bersegera bertobat sebelum karena ibadah itu hubungannya dengan kematian. Kematian la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Mati itu tidak tertunda 1 detik dan tidak termaju 1 detik. Jangan berani menunda ibadah sembahyang kalau hanya dunia. Kita ini kalah. Kada kayak contoh yang di atas. Yang di atas tuh Abdurrahman ibn Auf sugih benar orangnya. Di zaman Rasulullah. Di awal waktu tarus. Dan tiada ingin ia kepada sesuatu yang lain daripadanya, dan tiada ia liar di dalam dunia. Kada liar di dunia ini, kada kesusurkan. Liar itu artinya nafsu terlalu kuat. Nah, sehingga kada tenang, rasa kurang terus. Maka dikata oleh seseorang, apa surga yang di dalam dunia itu? Maka menjawab ia dengan katanya, yaitu adalah ma'rifah akan Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud surga tadi. Wallahu a'lam bisawab. Habis sudahlah. Kemudian al-babus sani fi riyadatin nafsi wa mujahadatiha. Bab yang kedua pada menyatakan kaifiat mensucikan akan nafsu dan melawani akan dia nafsu. Bab yang kedua pada menyatakan kaifiat mensucikan akan nafsu al-amarah, yakni mensucikan akan hati daripada segala sifat kejahatan dan daripada segala perangai yang kecelaan, dan memerangi akan nafsul amarah dan melawani akan dia supaya hilang segala maksiat yang batin itu daripada hati, dan supaya berperangai ya dengan perangai yang baik. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, fa'lam anna li nafsi rajaila la budda min tangkiyatiha wa tasfiyatiha anha, fabijalika tasilu ila sa'adatil abad wa jiwarillahi ta'ala wa qad arabta lima sabaka zikruha. Artinya, maka ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat, bahwasanya bagi nafsu yang amarah bisu itu beberapa sifat kejahatan yang tak dapat tiada daripada membersihkan akan dia. Kada boleh tidak, jar Imam Ghazali. Daripada sifat kejahatan itu dan mensucikan akan dia daripadanya. Maka dengan demikian itu engkau sampai kepada kemenangan dalam akhirat selama-lamanya, dan dapat hampir kepada Allah Ta'ala. Dan sungguhnya telah engkau ketahui dengan barang yang dahulu sebutannya itu. Dan kata Syekh Waliur Rahman Sayyidus Syekh Muhammad Saman rahimahullah ta'ala, di dalam kitab yang bernama An-Nafahatul Ilahiyah fi Sulukit Tariqah Al-Muhammadiyah, i'lam ayyuhal muridu al-muwaffiqu as-sa'idu annal qauma ajma'u ala annal mujahadata la budda minha fi suluki tariqil muqarrabin al-akhyar allazi sayi'atuhum hasanatun indal abrar mustadillina lidzalika bil kitabi was sunnah. Artinya, ketahui olehmu hai segala orang yang ingin menuju Allah, yang diberi taufik, yang berkehendak kepada kemenangan dalam dunia dan akhirat, bahwasanya kaum ahlu sufi muapakah sekalian mereka itu atas bahwasanya mujahadah, berjuang, mujahadah artinya berjuang, yakni memerangi akan nafsu amarah bisu itu dengan dan melawani akan nafsu itu tak dapat tiada daripadanya di dalam menjalani akan jalan orang yang muqarrabin, yang akhyar. Jalan orang muqarrabin artinya sudah dekat dengan Allah. Al-akhyar orang yang sudah dipilih Allah. Yang adalah kejahatan mereka itu kebajikan pada orang yang abrar. Jadi kejahatan muqarrabin atau kejahatan orang yang akhyar yang adalah kejahatan
mereka itu kebajikan pada orang yang abrar. Orang abrar ini artinya orang lupa ibadat. Dia merasa baik sudah. Padahal mengambil dalil mereka itu akan yang demikian itu dengan kitab, yakni Al-Quran dan Sunnah, yakni hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setengah daripadanya firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang memerangi dan melawani akan nafsunya di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepadaku, kata Allah, niscaya aku tunjukkan akan mereka itu akan jalan yang menyampaikan ma'rifah akan daku. Jadi kejahatan orang mukarrabin ini dan akhyar itu kebaikan bagi orang abrar. Apa maksudnya? Ketika ia lupa dengan Allah beribadah itu sedikit aja atau sedetik aja lupa, itu kejahatan bagi mereka sudah. Ada nang kayak kita, ada apa-apa. Masih dianggap pak ibadah lupa masih mampu kita. Tapi orang itu sudah dianggap kejahatan. Jadi orang-orang wali itu kadang-kadang lagi lupa oleh Ta'alanya, karena sudah dipilih oleh Allah. Itu dalilnya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Imannya sempurna dan ibadahnya banyak benar. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih, al-ayah, surah Al-Ankabut ayat 6. Artinya barang siapa memerangi akan nafsunya, maka sungguhnya memerangi bagi dirinya. Jadi kita dulu, diri kita dulu yang kita urusi, supaya kita pinandu awan penyakit kita nih, pinandu. Dan lagi firman Allah, wajahadu fil haqqa jihadih, surah Al-Hajj 78. Dan perangi oleh kamu akan nafsu kamu itu di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala dengan sebenar-benar perang sabilillah. Jadi kada kau ngalang-alang nih perangnya nih lah. Nang di perang itu nafsu nang mengganggu kita beribadah nih. Nang rasa seorang aja. Karena tujuannya untuk ma'rifah mengenal Allah. Dan lagi firman Allah, faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Artinya melebihkan Allah Ta'ala akan orang yang perang sabilillah dengan nafsunya, melawan nafsunya atas orang yang duduk berbuat ibadah akan beberapa pahala yang amat besar. Nah, jadi orang yang memerangi hawa nafsunya atau berjuang itu lebih abdal inya nang berusaha itu daripada orang yang beribadah duduk tapi kada memerangi nafsunya. Nah, ini kau perbandingan kita nih. Jadi kita kada kau berdiam, harus berupaya kita, harus semaksimal mungkin kita memerangi nafsu kita supaya kita mencapai ma'rifah kepada Allah. Jadi orang yang selalu sambil belajar tasawuf itu jauh lebih abdal daripada duduk beribadat tapi kada mau belajar ilmu tasawuf. Dalilnya Al-Quran juga sudah. Sampailah. Nah, dalilnya Al-Quran sebentar kita surah Al-Kahfi terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'malan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu dalilnya. Barang siapa yang ingin berjumpa Allah maka beramal-amal yang saleh yang benar. Wala yusyrik bi ibadati abada. Jangan syirik ya Allah Ta'ala bi ibadatun aku tuna. Apa syirik tadi? Iya. Ujub, riya, takabur. Nah itu. Mudah-mudahan
apa yang kita baca. Itu dalil lah supaya kita giat belajar membersihkan hati. Karena hanya Nabi kita yang berjumpa dengan Allah. Umatnya harus juga berjumpa dengan Allah di dunia, artinya pinandu ma'rifah tadi. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, kelalaian hati kita, dosa lahir dan batin kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadika syakirin, min ibadika sabirin, min ibadika zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadika salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.